Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan hikayat para sahabat. Kisah istri si Nabi SAW. Istri ketiga Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sebelum hijrah, Aisyah radhiyallahu anhu telah dinikahi oleh Rasulullah SAW di Mekah Al-Mukarramah. Tepatnya pada bulan ke-10 masa kenabian. Pada saat itu, Aisyah radhiyallahu anha masih berusia 6 tahun. Di antara istri-istri Rasulullah SAW hanya Aisyah radhiyallahu anha yang masih gadis ketika dinikahi oleh beliau. Sedangkan yang lainnya dinikahi dalam keadaan janda. Aisyah radhiyallahu anha lahir 4 tahun setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul ketika Aisyah radhiyallahu anha berusia 9 tahun. Barulah dia dibawa ke rumah Nabi SAW. Rasulullah SAW wafat ketika Aisyah radhiyallahu anha berusia 18 tahun. Dan pada tanggal 17 Ramadan tahun 57 Hijriah, malam Selasa, Aisyah radhiyallahu anha telah wafat pada usia ke-66 tahun. Sebelum wafat, Aisyah radhiyallahu anha telah berpesan agar dimakamkan di tempat pemakaman umum, seperti juga istri-istri Nabi SAW yang lainnya. Jadi dia tidak dimakamkan di dalam kamar Nabi SAW, tapi dimakamkan di pemakaman Baqi. Telah terjadi kepercayaan bahwa bangsa Arab pada saat itu bahwa pernikahan yang dilaksanakan pada bulan Syawal akan mendatangkan hal-hal yang tidak baik. Mengenai hal ini dengan bangga Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Saya telah menikah pada bulan Syawal dan telah pindah ke rumah Nabi SAW pada bulan Syawal juga. Siapakah istri Rasulullah SAW yang paling beruntung dan paling dicintai olehnya?" Aisyah radhiyallahu anha adalah seorang wanita yang cerdas. Dia banyak meriwayatkan hadis dan menggali ilmu dari Rasulullah SAW, sehingga dia tampil sebagai sosok ilmuwan yang serba bisa. Selain itu, dia juga meriwayatkan hadis dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Hamzah bin Amr al-Aslami radhiyallahu anhu, Jumadah binti Wahab radhiyallahu anhu, dan dari Fatimah radhiyallahu anhu. Kisah mengenai pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha adalah sebagai berikut. Setelah Khadijah radhiyallahu anha meninggal, Khawlah binti Hakim radhiyallahu anhu datang menemui Rasulullah SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah SAW, apakah engkau tidak ingin menikah lagi?" Beliau menjawab, "Ya, tapi dengan siapa?" Khawlah radhiyallahu anhu bertanya, "Mana yang kau sukai, yang masih gadis atau yang sudah janda?" "Apabila engkau menginginkan yang gadis, dia adalah Aisyah, putri sahabat dekat darimu sendiri, Abu Bakar Siddiq. Dan apabila engkau menginginkan yang janda, pilihannya adalah Saudah binti Zam'ah." Rasulullah SAW menjawab, "Baiklah, bicarakanlah dengannya, nanti saya lihat." Kemudian Khawlah radhiyallahu anhu pergi ke rumah Abu Bakar radhiyallahu anhu dan berbicara dengan ibu Aisyah radhiyallahu anha yang bernama Ummu Ruman radhiyallahu anha. "Saya datang ke sini membawa suatu keberkahan dan kebaikan yang besar." Ummu Ruman radhiyallahu anha bertanya, "Apakah itu?" Khawlah radhiyallahu anhu menjawab, "Saya telah diutus oleh Rasulullah SAW untuk meminang Aisyah." Ummu Ruman terkejut sambil berkata, "Bukankah dia adalah keponakan Nabi sendiri? Bagaimana mungkin dinikahi?" "Tapi baiklah, saya akan berunding dengan ayahnya dahulu." Ketika itu Abu Bakar radhiyallahu anhu sedang tidak ada di rumah. Setelah dia datang, maka diceritakan tawaran tersebut, dan jawaban Abu Bakar radhiyallahu anhu juga sama dengan jawaban Ummu Ruman radhiyallahu anhu bahwa Aisyah radhiyallahu anha adalah keponakan Nabi sendiri. Bagaimana mungkin dia dapat dinikahi? Kemudian Khawlah radhiyallahu anhu datang menemui Rasulullah SAW dan menceritakan peristiwa tadi kepada beliau. Rasulullah SAW bersabda, "Memang Abu Bakar adalah sahabat saya dan saudara saya Islam, tetapi putrinya boleh dinikahi oleh saya." Maka Khawlah radhiyallahu anhu kembali ke rumah Abu Bakar radhiyallahu anhu dan memberitahu jawaban Rasulullah SAW tersebut. Hal ini membuat Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi gembira dan dia menghendaki supaya Rasulullah SAW datang sendiri. Lalu Rasulullah SAW datang ke rumah Abu Bakar radhiyallahu anhu dan menikahlah keduanya.
Berapa bulan setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak mengajak Aisyah untuk tinggal bersama engkau?" Rasulullah SAW menjawab, "Saya tidak mempunyai peralatan rumah tangga." Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu memberi uang kepada Rasulullah SAW untuk membeli barang-barang yang diperlukan sehingga masalah itu dapat diselesaikan. Setelah semuanya siap, pada bulan Syawal tanggal 1 atau 2 Hijriah, pada waktu duha, Abu Bakar radhiyallahu anhu telah mengirimkan putrinya ke rumah Nabi SAW. Inilah pernikahan Rasulullah SAW yang dilaksanakan sebelum hijrah. Setelah itu semua pernikahan beliau dilaksanakan setelah hijrah ke Madinah. Alhamdulillah, telah sama-sama kita dengarkan kisah istri ketiga Nabi SAW, Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala pahaman. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.